Langit sore di kampus mulai berubah jingga ketika Aira menutup laptopnya perlahan di sudut perpustakaan. Suasana sudah jauh lebih sepi dibanding beberapa jam lalu. Hanya terdengar suara lembaran buku yang dibalik dan denting pelan pendingin ruangan. Di hadapannya, Kila menopang dagu sambil menatap sahabatnya dengan wajah bosan. "Kalau aku mati kelaparan gara-gara nunggu kamu, tolong tulis namaku baik-baik di batu nisan," keluhnya. Aira terkekeh kecil lalu mulai merapikan buku-bukunya. Ia memang selalu serius soal tugas kuliah. Apapun yang ia kerjakan harus selesai dengan rapi. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa ia atur serapi itu. Perasaannya sendiri. Sebab selama hampir 3 tahun kuliah, diam-diam Aira menyukai satu orang yang sama. Lintang Alvaro. Mahasiswa yang nyaris selalu menjadi pusat perhatian di kampus. Lintang dikenal tampan, pintar, dan sulit didekati. Sikapnya yang dingin justru membuat banyak perempuan semakin penasaran. Ia tidak pernah terlihat benar-benar tertarik pada siapapun. Tidak pernah menggubris perhatian yang diberikan padanya. Dan mungkin itulah alasan mengapa Aira memilih menyimpan semuanya sendirian. Rahasia itu hanya diketahui oleh Kila. Saat mereka keluar dari perpustakaan, langkah Aira tiba-tiba melambat. Di lorong depan, Lintang baru saja lewat bersama beberapa temannya. Kemeja hitam yang dikenakannya tergulung hingga siku, sementara wajahnya tetap datar seperti biasanya. Namun entah mengapa, bagi Aira, lelaki itu selalu berhasil membuat suasana di sekitarnya terasa berbeda. Kila menahan senyum melihat perubahan ekspresi sahabatnya. Masih deg-degan juga tiap lihat dia, godanya pelan. Aira buru-buru mengalihkan pandangan sambil berpura-pura kesal. Padahal dalam hati, jantungnya memang kembali berdebar. Keesokan harinya, dosen mata kuliah jurnalistik dasar membagikan kelompok proyek akhir semester. Dan untuk pertama kalinya, nama Aira berada dalam kelompok yang sama dengan Lintang. Mendengar itu, Aira sempat terpaku beberapa detik. Sementara Lintang terlihat biasa saja. Diskusi kelompok pertama mereka berlangsung di salah satu sudut kelas. Lintang langsung fokus membahas pembagian tugas tanpa banyak basa-basi. Sikapnya tenang dan seperlunya. Aira beberapa kali mencoba mengajak berbicara lebih panjang, bahkan menanyakan materi yang sebenarnya sudah ia pahami. Namun Lintang hanya menjawab singkat sebelum kembali menatap layar laptopnya. Aira tersenyum kecil menutupi rasa kecewa yang muncul. Ia sadar sejak awal bahwa mendekati Lintang memang tidak akan mudah. Selama ini banyak perempuan mencoba masuk ke hidup laki itu, tetapi semuanya seperti mentok di dinding yang sama. Dingin. Sulit ditebak. Dan terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Namun yang tidak diketahui siapapun, termasuk Aira, adalah kenyataan bahwa diam-diam Lintang sebenarnya juga memikirkan seseorang. Bukan perempuan yang sering mendekatinya di kampus, melainkan seorang gadis anonim yang tidak pernah ia temui. Seorang pemilik akun bernama Perempuan Senja. Namun menurut info yang ia dengar, pemilik akun ini juga kuliah di kampus yang sama. Akun itu terkenal karena tulisan-tulisannya yang cerdas dan tajam. Banyak mahasiswa yang juga mengikuti unggahannya, tetapi tidak ada yang tahu siapa sosok di balik akun tersebut. Dan setiap malam, tanpa pernah absen, Lintang selalu membaca tulisan terbaru dari akun itu. Ia menyukai cara gadis tersebut menyampaikan pendapatnya. Tenang, kritis, dan terasa berbeda. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana, Aira kembali duduk di depan laptop. Jemarinya bergerak lincah menulis artikel baru untuk akun Perempuan Senja.
Sebuah tulisan tentang perempuan dan keberanian untuk didengar. Aira memang sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik akun itu. Baginya, tulisan jauh lebih penting daripada siapa penulisnya. Sementara di tempat lain, Lintang menatap layar ponselnya cukup lama setelah mengirim komentar itu. Tatapannya melembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang membuatnya penasaran sedalam ini. Dan ironisnya, Lintang tidak tahu bahwa gadis yang selama ini memenuhi pikirannya ternyata adalah perempuan yang diam-diam selalu memperhatikannya dari kejauhan. Aira. Hari-hari setelah itu berlalu dengan cepat. Namun bagi Aira, setiap pertemuan kecil bersama Lintang selalu terasa berbeda. Suatu sore, kelompok mereka kembali berkumpul di perpustakaan untuk menyelesaikan revisi tugas. Namun kini tinggal Aira dan Lintang yang masih duduk berhadapan. Hening yang panjang membuat Aira akhirnya memberanikan diri membuka percakapan. Lintang. Haum. Aira menggenggam jemarinya sendiri di bawah meja sebelum melanjutkan. Kamu nggak pernah capek ya jadi orang cuek? Pertanyaan itu membuat Lintang menoleh sekilas. Untuk pertama kalinya sejak mereka satu kelompok, lelaki itu terlihat sedikit tertarik pada obrolan mereka. Biasa aja. Banyak yang takut sama kamu. Lintang justru terkekeh pelan. Bagus berarti. Aira ikut tersenyum tipis, walau dalam hati ia kembali merasa kecil. Bahkan saat bercanda pun, Lintang tetap terasa sulit dijangkau. Namun yang tidak Aira tahu, malam itu setelah pulang ke apartemennya, Lintang kembali membuka akun media sosial perempuan senja seperti kebiasaannya. Sudah hampir 1 tahun ia mengikuti akun itu. Dan semakin lama, rasa penasarannya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia menyukai cara perempuan anonim itu menulis tentang kehidupan. Tentang perempuan. Tentang mimpi. Tentang rasa kehilangan. Semua tulisan itu terasa hidup. Seolah penulisnya benar-benar memahami dunia dengan cara yang berbeda. Waktu berjalan tanpa terasa. Semester demi semester berlalu hingga akhirnya hari wisuda tiba. Kampus dipenuhi mahasiswa dengan toga dan wajah bahagia. Aira berdiri di dekat taman fakultas sambil menggenggam map kecil berwarna putih. Jantungnya berdegup tidak karuan sejak tadi. Hari ini, ia memutuskan untuk berhenti menyimpan semuanya sendirian. Kila yang berdiri di sampingnya menatap sahabatnya dengan cemas. Kamu yakin? Aira tersenyum kecil walau wajahnya pucat. Aku cuma nggak mau nyesel. Tak lama kemudian, sosok Lintang terlihat berjalan sendirian melewati taman belakang gedung fakultas. Aira langsung merasa tenggorokannya mengering. Namun sebelum keberaniannya hilang, ia segera memanggil lelaki itu. Lintang. Langkah Lintang terhenti. Lelaki itu menoleh dengan ekspresi tenang seperti biasa. Untuk beberapa detik, Aira hampir mengurungkan niatnya. Tetapi setelah bertahun-tahun memendam rasa, ia akhirnya memilih jujur. Aku suka sama kamu. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Sederhana. Namun cukup membuat napas Aira terasa sesak. Lintang tampak terdiam beberapa saat. Tatapannya berubah sedikit lebih lembut dibanding biasanya. Dan itu justru membuat Aira semakin gugup. Maaf, aku nggak bisa. Suara Lintang terdengar pelan. Senyum di wajah Aira perlahan memudar. Lintang menghela napas pendek sebelum melanjutkan. Aku udah suka sama orang lain. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dada Aira. Namun anehnya, ia tetap berusaha tersenyum. Aku minta maaf. Kata Lintang lagi.
Aira menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Padahal jelas-jelas tidak apa-apa adalah kebohongan terbesar yang pernah ia ucapkan. Namun Aira terlalu menjaga harga dirinya untuk menangis di depan Lintang. Ia akhirnya pamit pergi dengan langkah pelan, meninggalkan lelaki itu sendirian di taman kampus. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Lintang memperhatikan punggung Aira cukup lama. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tetapi ia memilih mengabaikannya. 3 hari setelah wisuda, Lintang sedang berada di sebuah kafe dekat kampus ketika Bimo, sahabatnya tiba-tiba duduk di depannya dan langsung menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah akun perempuan senja. Admin akun ini ternyata Aira. Lintang membeku. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak bisa bereaksi. Lo nggak lagi bercanda? Iya. Kila yang bilang. Katanya Aira emang sengaja nutupin identitasnya. Jantung Lintang mendadak berdetak kacau. Ia merebut ponsel itu dan membaca ulang unggahan terakhir akun tersebut. Lalu sesuatu seperti menghantam kesadarannya sekaligus. Aira. Perempuan yang baru saja menyatakan perasaan padanya. Perempuan yang ia tolak. Adalah gadis yang selama ini diam-diam memenuhi pikirannya setiap malam. Lintang langsung berdiri cepat dari kursinya. Dia di mana sekarang? Katanya pindah ikut keluarganya keluar kota. Kemana? Nggak tahu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lintang merasa benar-benar terlambat. Dan penyesalan itu datang terlalu lambat untuk diperbaiki. 4 tahun berlalu sejak hari wisuda itu. 4 tahun sejak penyesalan mulai tinggal menetap di hati Lintang. Lintang kini bekerja sebagai editor senior di salah satu perusahaan media terbesar di kota itu, sebuah perusahaan redaksi bernama Arkana Media Group. Namanya cukup dikenal di dunia jurnalistik digital karena ketegasannya dalam bekerja dan cara berpikirnya yang tajam. Namun di balik semua pencapaiannya, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar berubah. Ia masih belum bisa melupakan Aira. Dan yang paling menyebalkan, waktu ternyata tidak banyak membantu. Perasaan itu tetap tinggal di sana. Utuh. Sementara itu, di tempat lain, Aira juga menjalani hidupnya sendiri. Setelah pindah keluar kota bersama keluarganya, ia memulai semuanya dari awal. Ia bekerja keras membangun karir, menulis di berbagai media, hingga akhirnya berhasil diterima sebagai salah satu editor konten baru di Arkana Media Group. Hari pertamanya bekerja tiba lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, Aira berdiri di depan gedung tinggi Arkana Media sambil menarik napas perlahan. Angin tipis menerbangkan ujung jilbab moka yang dikenakannya. Ia menatap gedung itu cukup lama. Setelah sesi pengenalan karyawan baru selesai, seorang staf membawa Aira menuju lantai redaksi utama. Aira berusaha menyesuaikan diri sambil membawa beberapa map di pelukannya. Namun baru beberapa langkah berjalan, langkahnya tiba-tiba terhenti di ujung ruangan. Seseorang baru saja keluar dari ruang rapat sambil membawa beberapa dokumen. Kemeja putih. Dan wajah yang terlalu familiar untuk dilupakan. Lintang. Dunia Aira seolah berhenti sesaat. Begitu juga dengan Lintang. Lelaki itu membeku di tempatnya ketika melihat sosok perempuan berhijab yang berdiri beberapa meter di depannya. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Seakan waktu mendadak mundur jauh ke masa-masa kampus dulu. Dan anehnya, jantung mereka sama-sama masih bereaksi dengan cara yang sama. Aira adalah orang pertama yang tersadar. Ia segera menunduk kecil dan berusaha bersikap biasa. Permisi.
Hanya satu kata itu sebelum ia berjalan melewati Lintang begitu saja. Namun Lintang masih berdiri diam. Tatapannya mengikuti langkah Aira sampai perempuan itu duduk di mejanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lintang merasakan kembali perasaan yang dulu berusaha ia abaikan. Bedanya, kini ia tahu pasti siapa pemilik hatinya. Sejak hari itu, hidup Lintang mendadak tidak lagi setenang biasanya. Fokusnya mudah buyar. Ia jadi lebih sering memperhatikan area meja kerja Aira tanpa sadar. Dan yang paling membuatnya frustrasi, Aira bersikap sangat biasa padanya. Tidak canggung. Namun juga tidak memberi jarak yang cukup dekat untuk dimasuki. Seolah semua yang pernah terjadi di masa lalu sudah selesai bagi perempuan itu. Sementara bagi Lintang, semuanya justru belum pernah benar-benar selesai. Lintang. Suara Bimo membuat Lintang tersadar dari lamunannya. Ya, Bimo ternyata juga bekerja di perusahaan yang sama sebagai reporter lapangan. Lelaki itu duduk di samping meja Lintang sambil menyeringai jahil. Jangan bilang lo masih bengongin Aira. Lintang langsung menatap tajam. Namun Bimo justru tertawa. Kasihan juga sih lo. Kasihan kenapa? Dulu lo yang nolak. Sekarang dikasih kesempatan kedua sama takdir, malah cuma bisa Airanya udah cuek. Lintang menghela napas panjang sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kesempatan kedua. Ya. Ia juga merasa begitu. Dan kali ini, ia tidak ingin terlambat lagi. Hari-hari berikutnya, Lintang mulai perlahan mendekati Aira melalui hal-hal kecil yang sederhana. Kadang ia membantu memeriksa revisi tulisan Aira lebih dulu sebelum deadline. Kadang ia diam-diam membelikan kopi saat lembur. Atau sesekali menunggu lift bersamaan hanya untuk berbicara beberapa menit dengannya. Namun Aira tetap menjaga batas. Perempuan itu selalu bersikap sopan, tetapi tidak pernah benar-benar membuka ruang untuk lebih dekat. Dan itu membuat Lintang sadar satu hal. Penolakan yang dulu ia berikan ternyata meninggalkan luka lebih dalam daripada yang ia kira. Beberapa hari kemudian, siang itu, suasana kantor cukup santai karena deadline sudah selesai. Beberapa pegawai terlihat mengobrol sambil menikmati kopi. Dari mejanya, tanpa sadar Lintang memperhatikan Aira dan Bimo yang sedang tertawa bersama di pantry. Entah apa yang dibicarakan, tetapi melihat Aira tertawa lepas seperti itu membuat dada Lintang terasa aneh. Apalagi ketika Bimo dengan santainya menyodorkan camilan ke arah Aira. Cobain deh. Enak banget sumpah. Aira tertawa kecil sebelum menerima makanan itu. Dan entah kenapa, pemandangan sederhana itu sukses membuat Lintang mendadak kehilangan fokus. Bang! Suara rekan kerjanya membuat Lintang tersadar. Ini revisinya salah semua. Lintang menatap layar laptopnya. Baru kali itu ia salah memasukkan judul berita dan bahkan tidak menyadarinya. Sementara di sisi lain ruangan, Bimo yang melihat ekspresi Lintang langsung menahan tawa. Ia sengaja menghampiri meja lelaki itu. Kenapa mukanya asem banget? Lintang langsung menatap tajam. Namun bukannya takut, Bimo justru tertawa puas. Tenang aja. Gue sama Aira cuma temenan. Lintang tidak menjawab. Tetapi wajahnya cukup menjelaskan segalanya. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan rapat kerja sama media di luar kota. Dan tanpa diduga, Aira dan Lintang ditugaskan datang bersama mewakili tim redaksi. Perjalanan pergi berlangsung cukup tenang. Aira lebih banyak sibuk memeriksa catatan rapat di tablet miliknya, sementara Lintang fokus menyetir.
Baru setelah rapat selesai menjelang malam, mereka mulai sedikit lebih santai. Namun di tengah perjalanan pulang, mobil yang dikendarai Lintang tiba-tiba terasa oleng. Lintang segera menepi. "Kenapa?" tanya Aira pelan. "Ban belakang kempes." Aira ikut turun ketika Lintang memeriksa keadaan ban mobil. Angin malam terasa cukup dingin. Setelah menghubungi bengkel langganannya, Lintang akhirnya mengajak Aira menunggu di rumah makan sederhana yang berada tidak jauh dari sana. Awalnya suasana terasa canggung. Sampai akhirnya Lintang membuka percakapan pelan. "Kamu gimana setelah pindah dulu?" Aira terdiam sesaat sebelum menjawab singkat, "Baik." Lintang mengangguk kecil. "Aku nyari kamu waktu itu." Aira menatapnya cukup lama. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, Lintang terlihat benar-benar serius. "Aku baru tahu semuanya beberapa hari setelah wisuda." Aira menatap Lintang tak mengerti. Lintang tersenyum hambar. "Aku baru tahu kalau kamu admin perempuan senja." Aira membeku. Dulu, diam-diam aku kagum dengan gadis di balik akun perempuan senja. Aku pikir selama ini aku suka sama seseorang yang gak pernah aku kenal. Tapi ternyata orang itu, kamu. Suasana di sekitar mereka mendadak terasa sunyi. Lintang menatap Aira lekat-lekat. Itu juga alasan kenapa dulu aku gak pernah membuka diri sama siapapun. Aira masih diam. Sementara Lintang melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Termasuk waktu aku nolak kamu." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang perlahan menghantam hati Aira. Bertahun-tahun lalu, berbicara seperti ini dengan Lintang hanyalah angan-angan yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Namun kini lelaki itu duduk tepat di depannya dan mengungkapkan semua yang dulu tidak pernah ia ketahui. "Aku terlambat sadar," ucap Lintang lirih. "Dan aku menyesal." Aira menunduk pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku sekarang cuma pengen jujur," lanjut Lintang. "Aku masih suka sama kamu. Bahkan mungkin nggak pernah berhenti." Napas Aira terasa tercekat. Ia benar-benar tidak siap mendengar semua itu. Setelah sekian lama berusaha melupakan, perasaannya justru kembali terusik hanya karena beberapa kalimat sederhana dari Lintang. Namun akhirnya, Aira tetap memilih menjawab hati-hati. "Aku sekarang cuma fokus kerja." Lintang tersenyum tipis. "Ya, aku ngerti." Tidak ada paksaan dalam suaranya. Dan justru itu yang membuat hati Aira semakin tidak tenang. Sejak malam di rumah makan itu, hidup Aira terasa sedikit berubah. Kalimat-kalimat Lintang terus terngiang di kepalanya, bahkan ketika ia sedang mencoba fokus bekerja. "Aku masih suka sama kamu." Kalimat itu seharusnya tidak lagi berarti apa-apa. Namun kenyataannya, setiap bertemu Lintang sekarang, jantung Aira justru kembali berdebar seperti masa kuliah dulu. Suatu pagi, Aira berjalan tergesa menuju ruang rapat sambil membawa beberapa berkas. Namun langkahnya mendadak terhenti ketika pintu lift terbuka. Lintang ada di dalam. Tatapan lelaki itu langsung tertuju padanya, membuat Aira mendadak salah tingkah. Dan saat lift berhenti mendadak, beberapa berkas di tangan Aira tanpa sengaja jatuh berserakan. Lintang langsung membantu memungutinya sambil menahan senyum. "Kamu kalau grogi masih suka ceroboh ternyata." Wajah Aira langsung memanas. Namun anehnya, kali ini ia tidak merasa ingin menjauh. Hari-hari berikutnya, Lintang tetap hadir dengan cara sederhana. Kadang membawakan kopi saat Aira lembur. Kadang menungguinya pulang.
atau sekadar mengirim pesan singkat untuk memastikan Aira sudah makan. Perhatian-perhatian kecil itu perlahan membuat hati Aira mulai luluh. Lintang tidak lagi terasa seperti lelaki dingin yang dulu sulit didekati. Kini, lelaki itu jauh lebih hangat. Suatu malam ketika mereka sama-sama lembur, Lintang duduk menemani Aira yang masih sibuk di depan laptop. Mereka berbicara tentang banyak hal malam itu. Tentang pekerjaan, tentang masa kuliah, dan tentang hal-hal kecil yang dulu tidak pernah sempat mereka bagi. Sampai akhirnya, Aira menyadari satu hal. Perasaannya ternyata memang belum benar-benar hilang. Ia hanya tertidur cukup lama. Dan kini, perlahan kembali hidup. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai terbiasa makan siang bersama, saling bertukar cerita, dan menghabiskan waktu lebih lama di kantor. Namun kali ini, Aira tidak lagi berusaha menyangkal perasaannya sendiri. Karena untuk pertama kalinya, kedekatan mereka terasa seperti sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kembali. Hubungan Aira dan Lintang semakin dekat seiring waktu berjalan. Kini, keduanya tidak lagi canggung seperti saat pertama bertemu kembali. Mereka mulai terbiasa berbagi cerita di sela pekerjaan, makan siang bersama, atau saling menemani lembur hingga malam. Dan tanpa Aira sadari, kehadiran Lintang perlahan kembali menjadi bagian penting dalam harinya. Suatu malam, setelah seluruh pekerjaan selesai, Lintang mengajak Aira naik ke rooftop kantor. Udara malam terasa dingin, sementara lampu-lampu kota terlihat berkilau dari atas sana. Aira berdiri di dekat pagar pembatas sambil memandang kota dalam diam. Sementara Lintang menatap perempuan itu cukup lama sebelum akhirnya berbicara pelan. Aira. Perempuan itu menoleh. Untuk pertama kalinya sejak mereka dipertemukan kembali, ekspresi Lintang terlihat benar-benar gugup. Aku tahu aku pernah terlambat. Suara lelaki itu terdengar tenang, tetapi penuh kesungguhan. Dan aku tahu mungkin aku nggak punya hak buat minta kesempatan lagi. Aira diam mendengarkan. Tapi kali ini aku serius. Tatapan Lintang tidak berpindah sedikit pun dari wajah Aira. Aku pengen ada di hidup kamu. Bukan cuma sekarang, tapi seterusnya. Jantung Aira kembali berdebar tidak karuan. Aku nggak mau ngulang kesalahan yang sama, lanjut Lintang lirih. Kalau kamu izinkan, aku ingin datang menemui orang tua kamu. Mata Aira perlahan berkaca-kaca. Dulu, berbicara lama dengan Lintang saja sudah terasa seperti mimpi yang mustahil. Namun kini lelaki itu berdiri di hadapannya sambil membawa kesungguhan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Aira tidak lagi ingin lari dari perasaannya sendiri. Perempuan itu akhirnya tersenyum kecil sebelum mengangguk pelan. Jawaban sederhana itu sukses membuat wajah Lintang berubah penuh kebahagiaan. Lelaki itu bahkan sampai menunduk sebentar sambil tertawa kecil tidak percaya. Seolah beban yang selama ini memenuhi dadanya akhirnya benar-benar terangkat. Beberapa hari kemudian, Lintang benar-benar datang ke rumah Aira bersama kedua orang tuanya. Suasana rumah malam itu terasa hangat dan penuh haru. Aira yang duduk di ruang tamu sesekali masih sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Sementara Lintang beberapa kali mencuri pandang ke arahnya dengan senyum yang sejak tadi tidak hilang dari wajahnya. Dan malam itu, di hadapan kedua keluarga mereka, Lintang menyampaikan niat baiknya untuk meminang Aira. Tidak ada penolakan. Tidak ada lagi keterlambatan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena akhirnya takdir membawa mereka kembali pada waktu yang tepat. Beberapa bulan kemudian, Aira dan Lintang resmi menikah. Hari itu Aira mengenakan gaun putih dengan hijab yang anggun,
sementara Lintang tidak bisa berhenti menatap perempuan yang sejak dulu ternyata selalu menjadi tujuan hatinya. Kadang hidup memang aneh. Dua orang bisa saling menyukai dalam waktu yang sama, tetapi dipisahkan oleh waktu yang tidak tepat. Namun jika memang ditakdirkan bersama, sejauh apapun mereka sempat tersesat, pada akhirnya akan kembali dipertemukan. Dan kini, setelah semua perjalanan panjang itu, Aira dan Lintang akhirnya memahami satu hal. Bahwa cinta mereka memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk pulang.